seharusnya berada di London bersama kedua orang tuanya. Namun karena ini sedang liburan musim panas, Hikaru pun memutuskan untuk kembali ke desa Bintang Jatuh setelah 7 tahun. Hikaru yang baru saja sampai bertemu dengan seorang wanita yang terperangkap dalam kereta bayi, sehingga ia pun segera menyelamatkannya, yang ternyata meminta Misuzu membawanya ke ada seorang kakek juga yang semacam pengurus kuil gitu dan kebaikannya, hingga dua teman masa kecilnya pun datang, dan ketiga temannya pun Hikaru yang masih penasaran akhirnya nekat membuka kuil Ginga dan menemukan sebuah artefak kuno yang ketika dipegang Hikaru tiba-tiba mendapat penglihatan terjadinya perang besar di mana ada banyak Ultraman yang ikut di dalamnya. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara dari seseorang yang ternyata berasal dari mainan Ultraman Taro. Taro menduga kalau Hikaru adalah orang yang terpilih dan menyuruhnya untuk pergi ke Gunung Furuboshi. Sementara itu di tempat lain tampak sebuah tangan misterius menggunakan artefak kegelapan untuk memunculkan alien Valky yang awalnya berbentuk Spark Doll. Alien Valky pun bersedia menuruti perintah dari tuannya tersebut. Keesokannya Hikari pun mengikuti arahan Taro dengan dalam peristiwa itu ada dua benda yang menjadi kunci. Pertama adalah Dark Spark yang berada di sisi kegelapan dan untuk melawannya dibutuhkan Ginga Spark yang sedang dibawa oleh Hikaru. Namun untuk menggunakannya hanya bisa dilakukan oleh orang yang terpilih saja dan dengan benda ini juga lah Taro bisa mengembalikan wujud aslinya. Belum juga dilakukan, Hikaru kemudian didatangi Misuzu yang memberitahu bahwa dia sedang mencari ketika kabur, mereka malah bertemu alien Valky yang sedang joget di tengah jalan dan mempengaruhi mereka berdua dengan Dark Spark yang terhubung dengan sosok misterius sebelumnya. Karena terjatuh, Hikaru akhirnya ketahuan telah mengambil artefak dari kuil Ginga yang mana ternyata sebelumnya Misuzu juga bertemu dengan Taro yang meminta bantuannya namun gagal. Kali ini Hikaru pun mencobanya dan ternyata juga tidak berhasil. Hikaru kemudian menemukan Spark Doll lain yang berbentuk kaiju Black King. Saat dicoba, ia malah berubah menjadi Black King sehingga Taro kebingungan kenapa bisa begitu. Hingga tiba-tiba serangan datang dari kaiju Thunder Drambia yang rupanya dikendalikan oleh dua orang tadi setelah dipengaruhi oleh mau tidak mau Hikaru pun melawannya dan malah membuat Misuzu dalam bahaya. Tiba-tiba dari tangannya Hikaru memunculkan sebuah Spark Doll Ultraman yang ketika dipegang Hikaru mendapat penglihatan pertarungan seorang Ultraman yang langsung dikenalinya sebagai Ultraman Ginga. Dengan menggunakannya, Hikaru akhirnya berubah menjadi Ultraman Ginga yang ternyata tidak dikenali Taro siapa sebenarnya Ultraman ini. Tanpa kesulitan sama sekali, Ginga melawan Thunder Drambia dengan beberapa pukulan dan menghempasnya. Hikaru juga merasakan kekuatan besar mengalir dalam tubuhnya dan dengan serangannya untuk kembali ke desa itu mungkin sudah menjadi takdir. Namun masih banyak misteri yang belum terungkap. Siapa sosok yang menggunakan Dark Spark dan apakah Ultraman Taro akan ya mereka masih memiliki rencana lain yang akan segera dijalankan. Padahal sebenarnya itu tetap dan membuat Kenta curiga pada namun tiba-tiba seorang harinya Hikaru dan Men sehingga Taro pun sengaja melihat Ginga Spark milik Hikaru. Kejadian kemarin kemudian ia kemudian menggunakan Dark Spark dan memberikan beberapa Spark Doll kaiju sehingga Hikaru pun berubah menjadi Thunder Drambia. Sayangnya Hikaru kesulitan karena Kemuri Seijin bisa bergerak dengan sangat cepat hingga kemudian mengalahkannya dengan serangan bernama Ginga Fireball. Hikaru pun menemui Misuzu Hari berganti, Kenta yang sedang melihat foto-foto bersama Misuzu tampak bersedih sehingga alien Valky berniat untuk memanfaatkannya. Mereka semua pun bermain kembang api bersama di mana Hikaru dan Misuzu seperti biasa tampak sangat akrab. Ada satu teman baru bernama Yuka. Dia adalah lulusan di sekolah tersebut dan sepertinya Kenta jatuh cinta padanya. Kenta pun bersiap-siap menyiksa Taro dan membuat gapai impiannya sebagai seorang fotografer dan menyerang dengan Ginga Cyber. Namun terungkap kalau Yuka sebenarnya juga merasa kesepian. Meski begitu, Kenta memaafkan Yuka dan Hikaru yang sadar kalau Ultraman Taro telah menghilang yang ternyata ia telah ditangkap oleh Tomoya yang juga menggunakan Dark Spark dan sedang berada di dalam robot Giant Killer. あなた誰プロになるのは無理かもしんねえし見切りつけてんじゃねえ銀河セイバー Hari berganti, akan ada pemotretan yang dilakukan di sekolah. Namun karena modelnya tidak bisa datang, yang disorot malah Misuzu. Dan apa? Tak lama kemudian tertarik dengan suara musik, sehingga ia menduga kalau mengingatkan impiannya yang ingin menjadi idol sejak kecil. Namun Ragon langsung menyerang Pandon dan membuatnya terjatuh. Tiba-tiba terdengar suara musik yang ternyata diputar Misuzu untuk menenangkan Chigusa. Sayangnya Chigusa malah tampak kesal dan akan menyerang tempat itu, sehingga Hikaru akhirnya berubah menjadi Ultraman Ginga untuk menghentikannya. Ginga kemudian menggunakan teknik Ginga Comfort yang berhasil menenangkan Chigusa yang langsung kembali ke wujud manusianya. Sementara itu, Ginga tiba-tiba diserang dengan rentetan tembakan dan robot Gen 9 yang langsung menyerangnya. Tampak juga Tomoya sedang berada di dalamnya dan lanjut menembak Ginga tanpa ampun hingga Hikaru kembali ke wujud manusianya. Kemudian Gen 9 pun menggunakan bentuk pesawat dan langsung pergi dari tempat itu. Di akhir, Gen 9 masih menjadi misteri. Apakah dialah orang yang melakukan flashback ketika Hikaru, Misuzu, dan Dark Spark? Ketika mencari Kenta, Hikaru melihat pesawat sebelumnya berusaha untuk menyerah atas mimpinya. Karena itu, Hikaru pun menghajar Kenta, membenci orang-orang yang berusaha untuk menggapai impian mereka ke wujud manusianya dan akan terjatuh ke bawah. Namun tiba-tiba Tomoya teringat dengan perkataan Hikaru sebelumnya
Mengetahui sifat buruk Tomoya, kepala sekolah pun mengungkap kalau itu kemungkinan disebabkan orang tuanya yang memiliki perusahaan besar. Dan sejak kecil, Tomoya bisa mendapatkan apapun dengan mudah tanpa usaha. Namun, ia tidak akan diwarisi perusahaan. Ia berhasil mengeluarkan Tomoya dan membuat Giant Killer nonaktif. Tapi ternyata, dari belakang, Tigada telah muncul dan langsung menyerang Ginga. Sementara itu, Taro dan yang lain dihampiri Valky Seijin yang tak lama kemudian dirubah Tigada menjadi raksasa. Sekarang Ginga harus melawan dua musuh sekaligus. Ia tanpa kewalahan dan energinya semakin berkurang. Giant Killer yang terdorong pun jatuh di hadapan Tomoya, namun tiba-tiba ia dipanggil ke dalam karena Giant Killer yang sekarang berganti nama menjadi Giant Knight ingin Tomoya bertarung bersamanya. Giant Knight pun menyerang Tigada dan Valky Seijin bekerja sama dengan Ultraman Ginga untuk mengalahkan mereka berdua. Tiba-tiba, Ginga memberitahu bahwa kekuatan hati Hikaru lah yang merubah Giant Killer menjadi Giant Knight dengan membangkitkan Spark Doll Alien Icarus. Berdua akhirnya menemukan Spark Doll Choju pun. Taro merasa tidak bisa melindungi mereka. Choju Baraba sadar kalau dia ini sebenarnya bukanlah Misuzu. Mereka adalah Misuzu. Icarus menyuruh mereka untuk menyerahkan karena musuh yang dilawan kali ini tidak biasa, Ultraman 3 dan melawan Tyrant. Tiga bisa melawan Choju ini dengan baik, namun Hikaru malah ceroboh dengan langsung menyerang menggunakan Kosen yang tentu saja bisa diserap oleh Tyrant. Otomatis energi Tiga cepat terkuras dan membuatnya kewalahan. Karena itu, Tomoya pun membantu dengan memanggil Giant Knight. Dengan kerjasama epik, mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan Choju tersebut. Alien Icarus pun diinterogasi untuk memberitahu siapa tuannya. Namun sebelum menjawab, tangan misterius segera mengubah Icarus menjadi Spark Doll lagi. Yang mana melihat itu, Tomoya pun melawan dengan Giant Knight tidak akan bisa menang melawannya. Meski begitu, ia tetap bertarung karena bertekad untuk mengalahkan Ultraman Ginga. Melihat itu, Hikaru pun langsung berubah menjadi Ultraman Ginga untuk menghadapi Dark Zagi. Dengan serangan kejutan di depan wajahnya, Dark Zagi sempat terpental, namun ia segera menyerang balik dengan serangan yang menghempas Ginga. Zagi yang marah menggunakan akselerasi energi kegelapan, sedangkan Ginga dengan energi birunya saling serang dengan sengit. Ginga kemudian menggunakan Ginga Fireball yang dapat dihindari Zagi dengan mudah. Terjadi pertarungan sengit Ginga melawan Zagi yang saling serang, bahkan sampai berteleportasi ke berbagai tempat. Akhirnya, Ginga pun menggunakan Kosen Ginga Crush Shot dilawan Zagi yang menggunakan Lightning Zagi. Adu Kosen pun terjadi dalam jarak yang sangat dekat, hingga akhirnya yang memenangkan pertarungan ini adalah Ultraman Ginga. Sedangkan Zagi yang kembali ke wujud Spark Doll-nya diambil lagi oleh tangan misterius. Di akhir, Hikaru yang merasa semua ini belum selesai memutuskan untuk tetap berada di desa ini. Suatu hari, ketika Hikaru dan kawan-kawan berada di sekolah, kenapa hanya meski begitu, Hikaru mencoba menjadi Kaiju Blackman Ginga, dan Taro malah menjadi MC untuk membawakan kesulitan. Ginga ternyata punya teknik yang sama, bahkan dengan jumlah yang jauh lebih banyak, dan dengan serangan Ginga Fireball, Galberos akhirnya dikalahkan, yang rupanya sedang dikendalikan oleh seorang pria. Hikaru yang akan menemui teman-temannya dikejutkan bangun sebuah penginapan. Namun ketika mimpi seseorang yang mencuri Ginga Spark, kelihatannya mereka pun berusaha mencarinya. Misuzu berdoa di depan kuil Ginga hingga tiba-tiba sebuah Spark muncul di hadapannya. Cuman itu bukan Ginga Spark dari Ginga Like Spark adalah kopian dari Ginga Spark 4. Kembali Ginga Spark pun berubah menjadi Ultraman Ginga. Awalnya Ginga sempat kesulitan, namun kerjasamanya dengan Red King bisa melawan balik Daragas yang tiba-tiba menggunakan kemampuan baru. Meski begitu, Ginga bisa mengalahkannya dengan serangan Ginga Crush Shot. Terjadilah pertarungan antara Ginga melawan Ultraman Dark. Namun Ginga tampak kesulitan dan Ultraman Dark juga bisa berubah menjadi Ultra Seven Dark yang akhirnya mengalahkan Ginga. Namun ketika Misuzu melindungi Hikaru, Ultraman Dark tiba-tiba menghilang karena sebelumnya Ginga juga sempat melihat kalau ternyata yang mengendalikan Ultraman Dark adalah orang tua Misuzu. Hikaru yang pingsan pun dirawat. Sementara itu, Taro yang mengobrol dengan kakek pendeta akhirnya tahu bahwa sebenarnya dia juga orang yang terpilih sama seperti Hikaru. Di tempat lain, si kontraktor yang berusaha kabur tiba-tiba ditemui Alien Knuckle yang langsung merubahnya menjadi Kaiju Antler. Namun karena Hikaru masih belum sadar, Hikaru bertemu dengan Izuku, ia pun langsung berubah menjadi Ultraman Dark dan membuat Ginga kesulitan. Hingga Tomoya pun teringat bagaimana semangatnya Misuzu mewujudkan orang yang selama ini menggunakan Dark Spark. Gawatnya, Misuzu yang kecewa mengetahui kalau Izurugi menyerang Hikaru, robot Grand King muncul sehingga Hikaru dan Tomoya bekerja sama untuk melawannya. Ternyata Grand King dikendalikan Alien Knuckle yang sedang bersama Misuzu. Untuk menghentikannya, Ginga mengirim Hikaru ke alam bawah sadar Misuzu sehingga Janan berusaha melindungi tubuh Ginga yang berhenti bergerak. Di sana, Hikaru kesulitan menyadarkan Misuzu. Sementara itu, Izurugi, Chigusa, dan Kenta tiba-tiba mendapatkan Ginga Light Spark yang langsung digunakan untuk berubah menjadi Ultraman, Ultra Seven, dan Ultraman 3. Mereka bertiga pun berusaha menghentikan Grand King. Di tempat lain, kakek pendeta menjelaskan pada kepala sekolah bahwa tujuan penguasa kegelapan adalah membangkitkan dirinya dengan memanfaatkan kebencian dari orang-orang. Markasnya ternyata ada di sekolah, dan korbannya adalah lulusan dari sekolah. Kuil Ginga terbakar, Kemen berhasil dikalahkan Grand King balik ke tubuh Ginga. Mereka berdua pun melawan Grand King dan menggunakan serangan terkuat bernama Ginga Sunshine yang berhasil melenyapkan Alien Knuckle.
ruang ternyata telah berakhir dan para alumni semua menjadi Sparkdoll. Menyerangnya dengan bertubi-tubi dan teman-teman Hikaru juga ikut tak sadarkan diri. Lugiel pun mengungkap tujuannya para Taro untuk memusnahkan semua manusia. Namun kepala sekolah berusaha melawannya, disusul alumni lain yang tiba-tiba menyanyikan sebuah lagu dan mendapatkan Ginga Like Spark. Dengan menyatukannya para Taro, akhirnya yang ditunggu-tunggu, Ultraman Taro mendapatkan wujud aslinya dan bertarung melawan Dark Lugiel. Lugiel akan merubah Taro menjadi Sparkdoll lagi, namun dibalas dengan Storm Kosen. Di sela-sela itu, Taro menyadari kalau Ultraman Ginga berasal dari masa depan, dan Taro pun mempercayakan kekuatannya pada Hikaru, sedangkan dirinya lenyap terkena serangan dari Lugiel. Karena itu, Ginga pun bangkit lagi, mengubah ukurannya lebih besar, dan menggunakan Ginga Spark Lens untuk melawan Dark Lugiel. Mereka berdua kemudian berpindah ke bulan dan saling serang di sana, hingga akhirnya Ginga menggunakan serangan bernama Ginga Especially yang sukses melenyapkan Dark Lugiel. Semua Sparkdoll yang ada di bumi pun kembali ke luar angkasa, termasuk Jan9 dan Ultraman Ginga yang menyerahkan masa depan pada mereka semua. Mengakhiri cerita di series Ultraman Ginga season pertama yang berpetualang dan Misuzu yang bersiap mengikuti kontes memasak. Mereka di sini juga mengingat ketika bertarung bersama Ultraman Ginga yang serasa seperti mimpi. Namun dengan melalui itu semualah mereka bisa mempertahankan impiannya hingga sekarang, seperti Kenta yang ingin jadi fotografer dan Chigusa yang ingin jadi idol. Tiba-tiba dengan tak sengaja Kenta melihat alien berkeliaran yang tak lain adalah alien magma yang sedang putus asa. Chigusa sempat menelepon Tomoya namun tidak diangkat, kemungkinan karena dia sedang sibuk belajar. Alien magma tampak kebingungan dan membeli sebuah buku di toko buku. Magma pun marah setelah tahu bahwa mereka lah yang mengalahkan tuannya, dan bahwa ia dan mereka berdua sama juang untuk impiannya masing-masing. Marah mendengar itu, alien magma pun mempengaruhi juang untuk impiannya. Siapa tahan godaan Arda? Karena mendengar itu, alien magma pun mempengaruhi Chigusa dengan energi ke-8 untuk menjadikannya Zeton dan menghancurkan kota. Chigusa hampir menyerang kota dengan mendorongnya ke bulan. Pertarungan pun terjadi antara Tiga dan Mbah melawan Zeton. Kerjasama mereka bisa membuat Zeton kewalahan. Zeprian Kosen dan Special Kosen pun ditembakkan, namun Zeton berhasil kabur. Kenta dan Chigusa menyerangnya lagi dan akan mengakhirinya dengan cara Chigusa menahan gerakan Zeton, sedangkan Kenta menembak dengan Zeprian Kosen. Dalam posisi itu, alien magma tidak bisa menghindar, sehingga ia menggunakan cara lain, yaitu keluar dari tubuh Zeton dan menggunakan ukuran raksasanya. Serangannya berhasil mengenai Chigusa, sedangkan Chigusa dan Kenta seharusnya mereka di bumi karena Zeton sekarang akan menyerang dengan tembakan yang lebih kuat. Spontan, Chigusa dan Kenta yang sudah melemah pun mengorbankan diri mereka untuk menahan serangan itu. Yang membuat mereka melakukannya adalah di kota Furuboshi masih ada Misuzu dan Tomoya. Ultraman Ginga dengan tiba-tiba kembali dan berhasil menahan tebasan alien magma. Kenta dan Chigusa tentu saja terkejut. BTW Ginga yang di sini Ginga asli tanpa Hikaru ya. Ginga pun melawan alien magma dan Zeton sendirian dengan mudah. Diakhiri dengan serangan Kosen Ginga Crush. Sementara itu, energi Tiga dan Embas semakin berkurang hingga hampir habis. Yang kalau itu sampai terjadi akan membahayakan Kenta dan Chigusa. Dengan sigap, Ginga berlari ke arah mereka dan tiba-tiba Chigusa dan Kenta pun berpindah ke bumi di mana langit sudah malam. Chigusa keheranan di mana kayu yang dikatakan Kenta sebagai kisah yang tidak Hikaru dan yang lain tahu. Ya, untuk episode ini ceritanya beneran sangat ringan ya, masih sangat mirip dengan series Ginga season pertama. Karena juga ini emang lanjutannya sih, yang mana fokus di series ini salah satunya adalah tentang persahabatan. Terungkap juga kalau ternyata selain alien Valky, Icarus dan Knuckle, Lugiel yang melanjutkan alur cerita Ultra Dark Lugiel dan semua Sparkdoll telah kembali keluar angkasa. Namun tiba-tiba Lugiel dan kembali keluar memegang ini. Namun Chigusa malah sebaliknya. Ia pun menggunakan Sparkdoll yang menarik perhatiannya. Dia adalah Damusha. Teman-teman yang fans Ultraman Mebius pasti tahu samurai yang ini ya. Akhirnya balik lagi di Ultraman 3 walaupun dari Sparkdoll. Yang mana di Mebius Damusha mengorbankan diri saat melawan Emperor Saijin. Kalau di sini ada Sparkdollnya, berarti dia juga ikut di perang Dark Spark War. Cuman infonya di Ultra Fandom Damusha berpihak ke sisi jahat ya, masuk ke kategori alien. Chigusa yang menggunakan Damusha dengan mudah mengalahkan Zeton dan Zoamuruchi hanya satu tebasan saja. Misuzu akhirnya ikut bermain dengan memain Red King. Dia juga bingung kenapa nama kaiju ini red, padahal tubuhnya tidak ada warna merah. Tapi sebenarnya Red King yang versi Power Red warnanya merah. Dan ada satu lagi yaitu EX Red King. Kaiju selanjutnya adalah Miklas. Dia termasuk salah satu kaiju kapsul bersama Windam dan Agira ya. Kemudian kaiju selanjutnya adalah Yukiona Snowgun. Dia adalah musuh yang pernah memotong-motong tubuh Ultraman Jack. Kaiju lainnya yang juga punya kemampuan pembeku adalah Peguila, Gandar, Fardak, Snowgiran, Icron, Fubigirara, Frost, dan Margadon. Karena Miklas menggrepenya, Snowgun milik Misuzu pun membekukannya. Namun tiba-tiba semburan api datang dari Telesdon yang digunakan Chigusa, sementara Kenta menggunakan Dorako. Terjadilah pertarungan Telesdon melawan Dorako. Namun karena kewalahan, Kenta pun menggantinya dengan Baltan Seijin, ninja luar angkasa. Alien ini adalah salah satu yang punya banyak versi ya, dari Mecha Baltan sampai Baltan Junior.
Tresdon pun menyerang Baltan namun kesulitan melawan kemampuannya yang bisa menggandakan diri dan menghentikan gerakannya sehingga Chigusa pun dikalahkan. Sementara itu Hikaru menggunakan Kaiju Kanego yang ternyata tidak bisa bertarung karena dia akan lapar jika tidak memakan koin dan akan mati sendiri kalau angka di perutnya menjadi 0. Misuzu pun menggunakan Mochiron dan malah Jankenpon dengan Baltan yang langsung kalah karena tangannya berbentuk gunting. Kenta pun menggunakan Ganki sedangkan Chigusa dengan Akumania yang mana karena matanya yang besar mereka berhasil menakut-nakuti Misuzu sehingga Hikaru ingin menolongnya dengan menggunakan Miracle Seijin. Di mana Ellen ini punya sebuah bola kristal yang memperlihatkan sesuatu di mana Hikaru akan mencipok Misuzu di tepi pantai namun sayangnya Tomoya mengacaukannya. Hikaru pun mengganti spakdolnya dengan Gomora dan mengalahkan mereka semua. Namun mereka menggunakan Gomora versi lain seperti Gomora Reonix Burst, EX Gomora dan Mecha Gomora. 4 Gomora pun berkumpul dan saling serang di mana Mecha Gomora tampak lebih unggul karena bisa menembak hingga 3 Gomora bekerja sama mengalahkannya. Chigusa pun menggantinya dengan Yame Taranise yang ternyata hanya membuat musuh mengantuk sehingga ia dinyatakan kalah. Ketiga Gomora pun lanjut bertarung dan akhirnya dimenangkan Gomora biasa milik Hikaru. Hikaru pun menemukan spakdol Ultraman Ginga dan menggunakannya. Yang lain juga ikutan meng-live Ultraman. Misuzu meng-live Taro, Chigusa meng-live Giga, Kenta meng-live Ultra Seven, sedangkan Tomoya meng-live Ultraman dan mengajak yang lain adu kekuatan. Namun Hikaru tidak setuju karena seharusnya Ultraman tidak saling bertarung hingga tiba-tiba muncul Evil Ultra yang menyerang mereka. Ada Chaos Ultraman, Chaos Roid Taro, Evil 3, Chaos Roid 7 dan Chaos Roid Ultraman. Anehnya ternyata kemunculan mereka bukan ulah Tomoya yang pasti mereka harus dikalahkan. Pertarungan pun terjadi, Ginga melawan Chaos Ultraman, Taro melawan Chaos Roid Taro, 3 melawan Evil 3, begitu juga Man dan Ultra 7. Di sini fight-nya bener-bener kayak tawuran gitu ya, antara geng cahaya melawan geng kegelapan. Namun tampaknya Hikaru dan kawan-kawan kesulitan yang kalau sampai kalah, kesadaran mereka akan hilang karena sudah menyatu dengan program simulasi ini. Tiba-tiba Hikaru mendengar suara Ginga yang mengingatkan Hikaru pada janjinya untuk menjelajahi planet ini hingga suatu saat mereka ya. Namun lagi epic-epicnya, tiba-tiba program terhenti karena pembantu Tomoya tersandung dan semua spakdol juga menghilang. Tomoya pun cepat-cepat menyembunyikan album yang dibuatnya untuk menggambar para kaiju karena malu ketahuan oleh Hikaru dan yang lain. Di akhir, seorang reporter melaporkan bahwa ada cahaya misterius yang muncul dan gambar kaiju yang dibuat Tomoya tiba-tiba hidup. Episode ini pun berakhir. Ya, ceritanya emang ringan banget dan lebih ke pengenalan para kaiju ya. Ada momen di mana Ginga mengatakan kalau dia dan Hikaru akan bertemu lagi. Kemungkinan maksudnya yang akan terjadi di Ultraman Ginga S ya. Karena timeline ini juga sebelum Ginga S dan gak terlalu berpengaruh ke cerita utama juga sih. Ada pendapat tentang episode ini untuk menyerang Shaw. Shepardon pun muncul lagi untuk menolong Shaw. Namun Android 10 dengan mengejutkan punya spakdol EX King yang di live dengan Chiburu Spark. Ia pun menggunakan EX King untuk menyerang Shepardon yang kesulitan melawannya. Melihat itu, Shaw pun menggunakan Victory Lancer yang berubahnya menjadi Ultraman Victory. Victory langsung menyerang EX King, namun Victorium sebentar lagi berhasil dicuri. Arisa dan Goki yang datang juga terkena serangan, sedangkan Hikaru tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Karena itu, Hikaru meminta Ginga untuk memberikannya kekuatan sekali lagi, yang dengan ajaib, Ginga Spark percaya, sehingga Hikaru pun menggunakannya untuk berubah lagi menjadi Ultraman Ginga. Ginga pun menyelamatkan Arisa dan Goki, kemudian membantu Victory melawan EX King. Ginga menahan serangan itu dengan Ginga Thunderbolt dan mengakhirinya dengan serangan Ginga Cross Shoot. Namun Android 10 berhasil selamat, sementara spakdol Red King yang ingin diambil Ginga tiba-tiba direbut oleh Victory. Shaw kemudian menggunakan teknik Ultra Lance, di mana Victory menggunakan kemampuan dari kaiju yang bersangkutan, dan untuk EX King memberikan Victory tinju raksasa. Tanpa alasan yang jelas, Victory pun menyerang Ginga, namun berhasil dihindari. Hikaru yang bertanya siapa sebenarnya Shaw, malah diserang dengan Victorium Slash, sehingga terjadilah pertarungan antara Ultraman Ginga melawan Ultraman Victory. Lagi-lagi Victory menggunakan Red King Knuckle dilawan Ginga dengan Ginga Saber. Karena kurang kuat, Ginga pun menggunakan Ginga Spark Lance dan adu serang dengan Victory yang membuat mereka sama-sama lenyap karena kehabisan energi. Hikaru kemudian ditemui Ginga yang menyadarkan Hikaru kalau sebenarnya Shaw tidak jahat, bisa dirasakan dari serangan yang ia lancarkan. Namun tiba-tiba Arisa dan Goki menarik paknya memutuskan untuk Repi yang adalah teman dari Shaw memutuskan untuk menghabisi mereka juga, membuatnya. Kemampuan bertarung Victory bisa mengimbangi Victory. Ginga menggunakan tombak Ginga Spark Lance namun masih kesulitan dengan ekor Ele King, dan dengan terpaksa Victory pun membantu Ginga dengan menggunakan Ultra Lance EX Red King yang sebelumnya ia dapatkan. Dengan tinju api yang sangat kuat, Ele King berhasil dipukul mundur dan dengan Kosen Victorium Shoot, kaiju itu pun dihancurkan sehingga Shaw mendapatkan satu spakdol kaiju lagi. Hikaru yang terluka kemudian ditemui Shaw yang akhirnya bersedia mengenalkan diri karena sebelumnya Hikaru telah menolongnya. Sementara itu, Chiburu Seijin bersama pasukannya yang berada di bulan tampak sedang melakukan sesuatu yang terungkap kalau dia ingin berbalik mengirimkan banyak robot Impelizer untuk menyerang penduduk sambil mencuri Red King dan Ele King ikut bertarung. Artinya, dengan kekuatan Ultraman Taro, Ginga pun menggunakan wujud barunya yang bernama Ultraman Ginga Storium yang bisa menggunakan kekuatan para Ultra Kyodai. Ia pun menyerang Impelizer dengan Storium Kosen milik Taro dan Specium Kosen milik Ultraman, sedangkan Kingjo dikalahkan dengan kekuatan dari Ultra Seven. Di akhir, Hikaru pun memberikan spakdol Kingjo para Shaw dan menganggapnya sebagai teman. 銀河ストリアムリザルトラ兄弟ストリウム光線ストリウム光線セブンの力よ
Alien Guts yang sebelumnya gagal menjalankan tugas akhirnya beristirahat Ping yang juga ternyata sama sehingga Sadora bisa menyerangnya. Melihat itu, Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk membantu Victory. Taro pun menyuruh Hikaru untuk menggunakan kekuatannya なぜ使えないそんなに力を銀河ウルトラマンジャックの melindungi Victorium dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan kekuatan musuh. Namun, Ratu mengingatkan Shaw untuk mendengar apa yang dikatakan Hikaru, karena Hikaru punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Shaw. Karena penasaran, Shaw pun menemui Hikaru dan bertanya apa yang ia miliki, namun Shaw tidak. Hikaru menjelaskan bahwa ia bisa lebih kuat karena bertarung dengan teman-temannya. Bukan tanpa Ultra Lance, Ultraman Victory tampak kesulitan untuk mengalahkan musuh, sehingga Repi pun ingin memberikan spadol kaiju milik Shaw dan Shepardon yang tiba-tiba muncul ke permukaan untuk melindunginya. Kaiju tidaklah jahat, mereka hanya dimanfaatkan oleh orang. Pun kali ini ia menggunakan spadol Choju ya, dan strateginya melindungi apapun ya pun bahwa yang merasuki Goku tidak sengaja melihat karena akan segera melahirkan. Namun dalam pengejaran ia diserang oleh Choju Bakishim. Untuk melawannya, Shaw menggunakan Ultra Lance Ultra Barrier untuk melepaskan barrier milik Yapol yang ternyata berhasil. Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk membantu Victory melawan Bakishim. Namun Shaw menyuruhnya untuk mengejar Gouki yang sedang dirasuki oleh Yapol. Gouki akhirnya berhasil membawa ibu hamil tadi ke rumah sakit. Namun Yapol segera berubah ke wujud raksasa hingga Ultraman Ginga yang datang berhasil membebaskan Gouki hanya dengan sekali tendang. Yapol kemudian memanggil Bakishim diikuti Victory, di mana Shaw sudah dengan senang hati bekerja sama dengan Hikaru. Ginga kemudian melawan Yapol sedangkan Victory melawan Bakishim. Dengan serangan Victorium Shoot, Victory akhirnya mengalahkan Choju itu dan Yapol yang hendak kabur berhasil dicegah. Ginga pun menggunakan kekuatan dari Ultraman S yang adalah musuh bebuyutan Yapol untuk mengalahkannya. Selanjutnya kemunculan Hiyori, Victorian dari permukaan bumi. Suatu hari, Ratu mendapat penglihatan seorang gadis yang kemungkinan seorang Victorian dengan masa lalu yang kelam. Sementara itu, Hikaru yang sedang berpatroli dengan Arisa tiba-tiba melihat Shaw yang sedang diikuti seseorang. Hikaru pun menghampiri Jugomora, disaksikan Android 10 dari kejauhan. Tiba, Shaw mendapat penglihatan masa lalu Hiyori, Kari, namun dengan tanpa menggunakan kekerasan. Menggunakan form Ginga Storium untuk melawan Gomora. Ia pun menyerang menggunakan Storium Kosen dari Ultraman Taro, namun tiba-tiba Shepardon muncul untuk melindungi Hiyori, yang mana di masa lalu mereka sempat berteman baik. Namun, Hiyori yang seharusnya berpihak pada Exera malah menyerang 10, sehingga Exera memerintahkan untuk menghabisi mereka berdua. Golza pun menyerang Gomora dihalangi Ultraman Ginga dan Shepardon, namun serangannya sangat kuat, bahkan sampai memutuskan ekor dari Gomora. Pada saat itu, Shaw meminta Hiyori untuk mengembalikan Victory Lancer. Walaupun awalnya ragu, Hiyori pun mengembalikannya, sehingga Shaw bisa berubah lagi menjadi Ultraman Victory. Victory langsung menggunakan Ultra Lance Red King untuk melawan Golza, yang berhasil dikalahkannya dengan sekali serang. Di akhir, Hiyori yang sadar pun diajak Shaw dan Ratu Kisara untuk kembali ke mereka dengan Victorian lainnya. Sementara itu, Alien Shiguru menyadari kalau Shepardon memiliki Victorium di punggungnya, yang akan ditargetkan di rencana selanjutnya. Dengan analisis dari Tomoya, ia mengungkap kalau Victorium kini adalah Ultraman Victory, jadi bawahan dari Exera. Hiyori pun menjelaskan kalau Exera selama ini mengumpulkan Victorium ke sekitaran bulan dan sedang merencanakan sesuatu bagi tugas. Namun tiba-tiba Android 10 menyusul kemudian menggunakan Fire Golza untuk melawan Shepardon yang Victoriumnya masih diserap oleh Ganki. Akhirnya persiapan pun selesai. Hikaru dan Kapten langsung menembakkannya pada Ganki sehingga pencurian Victorium pun berhasil digagalkan. Namun bisa menggandakan tubuhnya. Namun dengan bantuan dari Ultraman Ginga yang sedang melawan Fire Golza pun dan Tomoya juga sekaligus yaitu Gomora, kedua pun langsung menyerang di mana Ginga menggunakan Storium Kosen dan Victory dengan Victorium Shoot yang mana diserap Five King dengan kemampuan dari Ganki. Ia pun membalikkan serangan pada mereka, namun dilindungi Shepardon yang sebelumnya sudah melemah. Shaw yang marah pun dengan ceroboh langsung maju dan hasilnya ia malah diserang dengan mudah. Ginga pun menggunakan Ginga Spark Lance, namun Five King ternyata sangat kuat dan akhirnya membuat Ginga tumbang. Exera kemudian mengancam. Di saat yang genting ini, Shaw pun menjelaskan pada UPG semua itu. Mereka pun membuat strategi untuk membangkitkan mendeteksi adanya bom. Hikaru dan Shaw langsung menghentikannya dan menemukan Android 1. Hikaru ternyata menggunakan EX Red King yang sayangnya kekuatannya sangat jauh berbeda dengan Five King. Padahal Red King terkenal dengan kekuatan fisiknya. Ia pun menggunakan LA King yang setrumannya lumayan kuat. Namun lagi-lagi itu bukan apa-apa bagi Five King. Begitu juga saat menggunakan King Jo, Hikaru tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Sementara itu, Shaw yang berusaha menyadarkan Android 10 yang tidak menghargai nyawanya sendiri akhirnya menggunakan kalung Victorium untuk melumpuhkannya. Pengisian Victorium dari Shepardon pun berhasil. Arisa dan Gouki segera menembakkannya para Ginga dan Victory hingga Shepardon pun muncul di hadapan Hikaru yang langsung digunakannya untuk berubah menjadi Ultraman Ginga dan Shaw juga berubah menjadi Ultraman Victory. Mereka berdua pun langsung melawan Five King. Victory menyerang dengan Victorium Slash yang ternyata hanya mengalihkan perhatian untuk Ginga yang menyerang Five King dari belakang. Ginga pun menggunakan form Ginga Storium dan serangan dari Zofi dibantu Victory Ultra Lansadora yang berhasil menghancurkan mata Ganki. Kerjasama epic pun dilakukan Ginga dan Victory di mana Ginga terus menyerang dengan kekuatan Ultra Kyodai dan Victory dengan Victorium Especially hingga akhirnya dengan Storium Kosen dari Taro, Five King pun berhasil dikalahkan. Mereka pun merayakan kemenangan dan ternyata Android 10 masih hidup serta Exera yang rencana utamanya untuk membangkitkan seseorang di bulan telah selesai.
Hari berganti, di sebuah ladang, tampak Wanjero sedang terkapar dan mengingat apa saja yang telah ia lalui sejauh ini saat menjadi bawahan dari Exera. Tak jauh dari sana, Hikaru sedang menemani seseorang yang ternyata adalah Misuzu yang sedang mencari buah. Namun karena ada panggilan, Hikaru terpaksa harus pergi. Sementara itu, Exera ternyata masih belum selesai dengan aksinya mencuri Victorium. Karena untuk membangkitkan tubuh terkuat yang berada di bulan, dia masih butuh lebih banyak. Sementara itu, Misuzu yang sedang berjalan, tiba-tiba Misuzu pun memberikannya. Shaw menyuruh mereka berdua untuk pergi, sedangkan dia melapisi Shaw yang berubah menjadi Ultraman Victory. Karena Chiburoid yang terlalu banyak, mana yang melindungi Hikaru pun terkena serangan dan membuatnya tumbang. Ditambah Kaiju Bemular muncul sehingga Hikaru meninggalkan Misuzu untuk berubah menjadi Ultraman Ginga. Karena telah diperkuat dengan Chiburu Circuit, awalnya Ginga dan Victory kewalahan melawan Alien Guts, namun dengan rencana Hikaru, mereka berdua pun berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Misuzu meminta mereka untuk memperbaiki mana, namun Tomoya menganalisis kalau ternyata mana hanya bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri hanya jika dia mau. Karena keinginan dari Misuzu, mana akhirnya bangkit lagi menjadi android yang baik, sedangkan Exera tampaknya masih akan menyiapkan rencana selanjutnya. Kali ini, ia menugaskan Gatsejin lagi untuk menyerang di tengah kota, membuat tangannya terluka parah. Namun Shaw diselamatkan oleh Mana yang memang sebelumnya dia sudah menjadi baik. Setelah diperiksa Tomoya, ternyata Gingastrium, namun tampaknya masih kesulitan melawan dua Choju ini. Sementara itu, Shaw yang masih belum pulih malah nekat ingin membantu Hikaru. Hasilnya, Ultraman Victory tidak bisa bertarung dengan baik, bahkan untuk berdiri sekalipun dia kesulitan. Berokuron pun menyerang dengan tembakannya, namun tiba-tiba Shepardon muncul untuk melindungi Shaw, padahal dia sendiri masih belum pulih. Ratu Kisara pun mengungkap bahwa sebenarnya Shepardon tahu kalau hidupnya tinggal sebentar lagi dan memutuskan untuk mengorbankan diri, hingga ditunjukkan flashback Shepardon dan Shaw ketika masih kecil saat mereka bermain bersama. Alien Guts kemudian menggandakan tubuhnya lagi dan menyerang Shaw, namun Shepardon segera melindunginya dan membuatnya lenyap menjadi partikel cahaya, yang mana cahaya ini mengarah pada Shaw dan membentuk Spectre Shepardon yang langsung digunakan Shaw yang memberikannya senjata baru, yaitu sebuah pedang bernama Shepardon Saber. Ginga langsung menggunakan Ginga Spark Lance untuk menggabungkan Doragori dan Berokuron, disusul Victory yang menyerang dengan finisher dari Shepardon Saber yang akhirnya mengalahkan Alien Guts. Di akhir, Mana yang memperhatikan Hikaru dan Shaw mulai mempelajari hal-hal baru dari manusia karena dia sendiri adalah android yang tidak mengerti hal seperti itu. Sebenarnya adalah seorang pria di mana dia Hikaru dan yang lain pun Mbak yang disebut sebagai wakil dari fans Chigusa. Awalnya yang tergila-gila dengan Idol sedih karena khawatir padanya. Tambah sangat lemah, bahkan ia tumbang hanya karena satu tembakan saja. Shaw kemudian ingin menghabisi Alien Metron yang sama sekali tidak bisa melawan dan tampak sangat lemah. Tambah yang tumbang tiba-tiba mendengar suara Chigusa yang menyanyikan lagunya yang berjudul Ginga no Uta. Mendengar itu, Alien Metron mengeluarkan lightstick dan mulai menari seperti sedang menyaksikan konser Chigusa yang dengan aneh malah membuat Alien Guts bengong. Melihat itu, Ginga langsung menggunakan form Gingastrium dan menyerang dengan kekuatan Ultraman Jack bersama Victory yang akhirnya menghancurkan Jowa Maruchi. Semuanya pun baik-baik saja. Chigusa melanjutkan konsernya, disaksikan Tamba yang kini dengan pede menggunakan wujud Alien Metronnya. Akhirnya cara akhirnya aktif dan menembakkan sesuatu ke Antartika berbentuk ia menggunakan Spangler Bardon yang pernah mengalahkan. Ia adalah segera bertugas, namun karena senjata itu menggunakan yang lain keluar kecuali Victory awalnya sangat kesulitan, namun dengan Ultra Lance Ninja dan kausan Victorium Shot, Bardon pun berhasil dikalahkan. Alien Guts kemudian kembali ke Exera untuk meminta Spangler baru, namun ia malah diserang dan dikendalikan secara paksa. Sementara itu, Tomoya dan yang lain akhirnya berhasil membebaskan Hikaru, serta Alien Guts yang hilang kendali kini mengamuk. Karena itu, Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawannya. Di sisi lain, meskipun energi Victorium belum terisi penuh, Koyama dengan nekat menyuruh Arisa untuk menembakkannya pada Alien Guts. Alien Guts kemudian membagi tubuhnya menjadi dua, namun dengan form Gingastrium, Hikaru menyatukannya lagi sekaligus membuatnya terbebas dari kendali Exera. Karena itu, Alien Guts berterima kasih pada Ginga, namun Koyama tetap memerintahkan Arisa untuk menembaknya dan dengan sadis menghabisi Alien Guts. Kejadian itu disaksikan Mana, Kapten, Ratu Kisara, dan Shaw yang terus saja marah karena Victorium dimanfaatkan seperti itu. Tentu saja ini bertolak belakang dengan UPG selama ini yang bekerja sama dengan bangsa Victorian. Bahkan untuk membangkitkan kedua Ultraman pun, sebagai sesama Ultraman, dia tidak akan membiarkan manusia pun menjelaskan tiba Alien Zeton itu malah membuat Shaw ditangkap untuk Victorium Cannon. Untuk teleportasi dari Kapten dan Goge datang tepat waktu untuk menyelamatkan Arisa dan Shaw. Walaupun Shaw masih menganggap mereka sebagai untuk ikut bertarung berubah menjadi Ultraman Victory. Menggunakan semua kekuatan dan Hikaru pun memberikan Spectre dan Dark Crucial sebagai tubuh terkuat. Pun sudah diperingati Tomoya, Hikaru dan Shaw masih gantian karena waktu berubah mereka hanya 3 menit, sedangkan musuh tak terbatas. Shaw pun kembali ke wujud manusia dan Ginga menyerang dengan kekuatan Zombie dan Ultraman S yang juga tidak mempan. Selanjutnya, giliran Shaw berubah lagi dan menyerang dengan Ultra Lance King, Ultra Lance Hyperjeton, dan Victorium Shoot. Namun, Vic Lugiel mengcounternya dengan Victorium Cannon yang beruntungnya sempat dihindari oleh Shaw. Selanjutnya, Hikaru berubah lagi. Ia berhasil menyerang dengan Ginga Spark Lance, namun ternyata itu hanya tipuan Exera yang langsung menghabisi mereka semua dan membuat kerusakan di mana-mana.
Ginga kemudian memberitahu Hikaru bahwa ia telah kehabisan energi dan hanya bisa berubah sekali lagi saja. Begitu juga Shaw yang terluka parah sekarang dirawat oleh Ratu dan yang lain. Sementara itu, Arisa yang terluka dibantu Mana. Di sini dia juga mendapat pelajaran baru tentang hidup dari Tomoya. Tiba-tiba Hiyori dan Sakuya muncul untuk memanggil Hikaru. Namun Ratu memberitahu caranya secara telepati dan lewat kalung dari Victorian. Tak lama kemudian mereka akhirnya kembali ke permukaan. Namun dengan mengejutkan, Mana malah berkata masuk dan ternyata benar Ultraman Ginga dan Victory. Mereka pun menyerang bersama menghancurkan Victorium Cannon. Meski begitu, Vic Lugiel masih sangat kuat dan membuat Ginga Victory kewalahan. Exera yang bangga dengan kekuatannya tiba-tiba diserang Dark Lugiel dalam bentuk hologram yang langsung mengambil alih Vic Lugiel. Hanya dengan satu serangan saja, Ginga dan Victory pun dikalahkan, membuat Hikaru dan Shaw terlempar keluar. Dark Lugiel mengungkap tujuannya yang akan merubah mereka semua menjadi Sparkdoll dan menghentikan waktu. Sementara itu, Mana memberitahu cara untuk mengalahkannya, yaitu menyerang dari dalam dan luar, yang artinya ia akan mengorbankan diri. Di saat genting seperti ini, Ratu Kisara dan Victorian lain pun muncul menempuh Kusa dan Kenta yang mendukung Hikaru. Mereka pun bekerja tim Gastorium. Di detik-detik terakhir, Mana pun meledakkan diri dan sempat meneteskan air mata. Sedangkan di luar, Ginga dan Victory menyerang dengan serangan gabungan Cosmo Miracle Especially yang akhirnya mengalahkan Vic Lugiel. Hikaru kemudian ditemui Ginga dan juga Ultraman Taro yang akhirnya pergi. Namun ia akan kembali jika suatu saat Hikaru membutuhkannya. Sementara itu, Ratu Kisara memberikan kalung Victorium yang sebelumnya dipakai Mana agar Cosmos berusaha melawan namun dibuat kesulitan dan serangannya juga tidak mempan hingga seorang wanita yang dibawa Etelgar menangkap Cosmos dengan kekuatan cerminnya ke dalam kastil raksasa milik Etelgar. Yang dengan mengejutkan di sana sudah ada Ultraman Heisei lain seperti 3 Dainagaya, Nexus, Max dan Mebius. Namun tepat setelah itu Ultraman Zero tiba-tiba datang lewat portal yang ia buka dengan Ultimate Aegis untuk mengejar Etelgar. Namun Etelgar memutuskan untuk segera kabur dengan kastilnya yang bisa melintasi dimensi lain dan ternyata Arena dan Etelgar memang sengaja menculik para Ultraman dan target selanjutnya adalah Ultraman Ginga, Ultraman yang berasal dari masa depan. Beralih ke markas UPG, Hikaru rupanya baru saja kembali dari petualangannya dan terkejut karena Sakuya ternyata telah bergabung sebagai anggota dari UPG karena manusia dan Victorian kini mulai menjalani hubungan yang lebih baik serta satu lagi anggota baru yang ternyata Mana. Sehingga mereka pun segera menuju ke arena tampak lumayan ahli bertarung serta mengungkap tujuannya untuk menangkap semua Ultraman yang adalah ancaman bagi alam semesta. Baru saja terkejut, tiba-tiba Musashi datang berusaha menghentikan arena. Namun Etelgar pun muncul di hadapan mereka untuk menghabisi manusia-manusia ini. Namun dengan tepat waktu, Ultraman Victory tiba-tiba datang dan mengcounter serangan Etelgar dengan Victorium Slash yang ternyata Etelgar juga mengenalinya sebagai Ultraman dari dunia ini. Victory pun langsung menyerangnya, disusul Hikaru yang berubah menjadi Ultraman Ginga. Ginga tampak sangat kesulitan melawan Etelgar yang sangat kuat, bahkan Ginga Fireball sekalipun tidak mempan sama sekali. Karena itu, Shaw ingin langsung menghancurkannya dengan tebasan Shepardon Cyber Flash yang ternyata juga tidak mempan, sehingga Ginga dan Victory tertangkap dan akan segera dieksekusi oleh Arena. Namun mereka selamat setelah Musashi menyuruh untuk membatalkan perubahan dan kembali ke wujud manusia. Arena yang melihat itu hendak menyerangnya, namun dihentikan Sakuya dan dengan tak sengaja, kalung Victoria membuat Arena kesakitan, memunculkan wajahnya yang lain, sehingga Hikaru bertanya-tanya sebenarnya apa itu. Namun Etelgar segera membawa Arena kembali ke kastil. Musashi pun menjelaskan bahwa Etelgar adalah musuh berbahaya yang bahkan telah berhasil menyegel 7 Ultraman dan yang membuatnya kesulitan adalah bagaimana cara menghadapi cermin dari Arena, di mana wanita itu sebenarnya berasal dari sebuah planet di mana orang-orangnya menggunakan kekuatan cermin, namun Etelgar malah memanipulasi pikirannya untuk menganggap bahwa Ultraman telah menghancurkan tempat tinggalnya. Di kastil, Arena yang sempat tersadar lagi-lagi dimanipulasi Etelgar sehingga ia menyerang langsung ke markas UPG. Mana berusaha menghentikannya, disusul Hikaru dan Shaw yang menggunakan kalung Victoriumnya yang sepertinya adalah kelemahan bagi Arena. Ternyata benar, Arena langsung sadar dan tidak tahu bahwa selama ini ia telah dipengaruhi oleh Etelgar. Meski begitu, Arena masih menganggap bahwa Ultraman Ginga adalah penghancur kampung halamannya kayak ini. Dan ia juga menyapa Musashi yang pernah ia temui di film Ultraman Saga. Etelgar dan Zero pun terlibat pertarungan, di mana Zero juga kesulitan menghabisi Etelgar. Bahkan Final Ultimate Zero saja hanya bisa menghancurkan topengnya. Meski begitu, Etelgar memutuskan untuk kabur dulu dengan membawa Arena. Ia pun mengancam Ginga dan Victory untuk menyerahkan diri ke kastil karena kalau tidak, mereka akan menghabisi semua Ultraman yang telah tertangkap. Hikaru dan Shaw ingin segera pergi, namun dihentikan Musashi karena mereka hanya akan dikalahkan lagi. Beruntungnya, Tomoya menemukan bahwa Victorium bisa menghancurkan kekuatan cermin Arena dengan memijak dua rantai di Etelgar. Namun baru saja sampai, mereka diserang Sakuya yang takut serangga, sementara Musashi yang tidak terkena serangan itu nama Ultra Fusion Blast. Hikaru pun memberitahu tempat melahirkan Ultraman baru bernama Ginga Victory. Hanya dengan satu serangan saja, mereka pun mengalahkan Dark Lugiel serta Ultraman lain yang langsung berkumpul. Eteldami selanjutnya pun muncul, yaitu Five King yang adalah gabungan musuh-musuh dari 3 Daina dan Gaia. Mereka bertiga pun langsung melawan, sementara Ultraman yang lain lanjut memasuki kastil. Di lantai pertama muncul Eteldami berwujud Dark Mephisto yang akan dilawan Ultraman Nexus dengan mengatakan kalimat dari Jun Himiya, Dunamis kedua. Di lantai kedua muncul Sran Seijin yang langsung dilawan Ultraman Max. Di lantai ketiga muncul Emperor Seijin yang dilawan Ultraman Mebius, dan yang terakhir lantai keempat muncul Ultraman Belial yang dilawan Ultraman Zero. Tersisa Cosmos dan Ginga Victory yang akhirnya sampai ke puncak kastil dan langsung mendapat serangan dari Etelgar. Ginga Victory dan Cosmos pun bekerja sama melawannya, namun Arena muncul dan menyerang dengan kekuatan cerminnya. Untuk mengatasi itu, Cosmos menggunakan Cosmium Kosen padanya dan meminta Hikaru untuk segera menyadarkan Arena. Dengan kalimat dari Hikaru, Arena akhirnya ingat bagaimana dirinya tameng dan membuatnya
Krypton sebagai serangan. Sementara itu, 3 Dyna dan Gaia akhirnya mengalahkan Five King, begitu juga Nexus mengalahkan Mephisto, Max mengalahkan Strange Agent, Mebius mengalahkan Empress Agent, dan Zero mengalahkan Belial dengan form Shining-nya. Ginga Victory kemudian menggunakan Shepardon Saber, Medium Shoot dari Mebius, dan Zero White Shoot dari Zero yang berhasil menyulitkan Etelgar. Di luar angkasa, Hikaru pun menggunakan jurus terkuat Ginga Victory, yaitu Ultra Vision Shoot yang menggabungkan kekuatan dari ke-8 Ultraman Heisei yang langsung menghancurkan Etelgar. Sementara itu, Ultraman yang lain menghancurkan kastel dimensi dengan Kosen hingga matahari pun terbenam. Mereka akhirnya kembali ke dunianya masing-masing dan Musashi juga membawa arena untuk senjata yang diberikan oleh Ultraman Hikari. Ada pendapat? Stella Hang and Flip Morning Blush. Melanjutkan, kalau Shaw telah bergabung sebagai movie Ultraman Ginga. Jadi di sini Shaw sudah tiga yang dengan mengejutkan sedang disandra oleh S-Killer, membuatnya tidak bisa menjadi warna biru. Kembali ke timeline awal sebelum kejadian itu, Shaw dan Sakuya yang kini menjadi anggota UPG akhirnya kembali ke dalam tanah setelah sekian lama. Mereka juga disambut rapih, namun tiba-tiba terjadi gempa bumi yang membuat sebuah lubang hisap dan membuat Sakuya terjatuh. Melihat itu, Shaw pun segera menyelamatkannya dan membawa mereka berdua semakin dalam ke bawah tanah. Dan tiba-tiba muncul Choju Aribunta yang sepertinya dialah yang membuat lubang sebelumnya. Shaw pun langsung berubah menjadi Ultraman Victory untuk melawannya. Ia kemudian menggunakan Ultra Lance Red King untuk meninju, dilanjutkan dengan Ultra Lance Elec King untuk mencambuk, di mana ternyata ada orang yang sedang menganalisis pergerakan Victory. Orang itu tak lain adalah Yapul. Victory kemudian menggunakan Ultra Lance Kingjo untuk menembak hingga Shaw pun sadar kalau kayu ini sebenarnya adalah Choju. Ia pun menggunakan Ultra Lance Sadora. Sementara itu, Yapul tiba-tiba menghampiri Sakuya yang terkejut karena seharusnya Yapul sudah dikalahkan Ginga dan Victory. Namun Yapul mengungkap bahwa ia bisa bangkit terus selama memiliki kebencian pada Ultraman. Tujuannya saat ini adalah Victorium Core. Karena itu, ia merebut kalung Victorium milik Sakuya dan lanjut ke tempat Victorium Core yang berada jauh di dalam tanah. Sementara Shaw masih kesulitan untuk mengalahkan Aribunta dan membuatnya diserang kobaran api hingga tiba-tiba bantuan datang dari Ultraman lain. Dia adalah Ultraman Hikari yang akhirnya mengalahkan Choju tersebut. Hikari kemudian mengatakan pada Shaw bahwa ini adalah saatnya untuk membangkitkan kekuatan Victorium yang ada di dalam tubuh Shaw. Ia pun memberikan kekuatannya dan membentuk Spectre Ultraman Hikari yang ketika digunakan akan muncul sebuah alat bernama Night Timber, sebuah seruling biru yang langsung digunakan Shaw untuk memainkan sebuah melodi. Tiba-tiba muncul Victorium di sekitar tubuh Victory dan merubah wujudnya menjadi warna biru. Form ini dinamakan Ultraman Victory Night. Rupanya Aribunta masih hidup sehingga Victory lanjut menyerangnya dengan form ini dan serangan bernama Night Victorium Flash yang berhasil menghancurkan Choju itu. Sementara itu, Yapul telah sampai ke depan Victorium Core dan mencuri Leo, Astra, dan S ditugaskan untuk menghentikannya. Hikaru juga membawa alat bernama Night Timber yang digunakan S-Killer dan ternyata ada Ultraman Ginga yang sedang disandra di sana. S-Killer melainkan Victory Killer. Karena itu, Ultraman S dibuat kesulitan dengan serangan Ultra Lance Killer. Yapul pun mengungkap bahwa ia bisa menciptakan Atix untuk menyerang Ginga yang sedang disandra di depan Killer. Ginga dan S pun berhasil diselamatkan serta Shepardon memberikan mereka energi tambahan. Namun mereka sadar kalau waktu tersisa sedikit karena sang Kaiser menyerang bersama para Choju. Ginga dan Victory sekali lagi melawan Yapul yang pernah mereka kalahkan. Namun kali ini Yapul telah bertambah semakin kuat dan membuat mereka berdua pesimis. Karena itu, Leo menyuruhnya untuk mengingat semua pertempuran yang telah dilalui selama ini, sehingga Hikaru dan Shaw pun menggabungkan kekuatan Yapul. Namun sebelum kematiannya, ia kemudian memunculkan Super Grand King Spectre pun terpisah. Leo memberitahu Shaw pun langsung menggunakan formnya. Shaw lumayan kesulitan melawannya, meski menyerang dengan Darkness Ceiling yang membuat Core kembali ke bumi pada Shaw. Ultraman Hikari pun kembali ke negeri cahaya dan Shaw mengembalikan kalung Victorium pada Sakuya. Ya, berakhirlah Ultra Fight Victory. Cerita selanjutnya ada di Ultraman X, di mana Hikaru dan Shaw akan berhadapan dengan Mordos